pasca diperiksanya artis Rizky Febian sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option melalui aplikasi Quotex dengan tersangka Doni Salmanan. Kabarnya, 6 artis lainnya akan dipanggil oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri karena diduga menerima aliran dana dari Doni Salmanan. Bagaimana kasus dan penjelasan hukumnya? Kita akan bahas topik yang menarik ini dalam acara Trending Case. Pada tanggal 8 Maret 2022 lalu, Crazy Rich asal Bandung, Doni Salmanan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi binary option melalui aplikasi Quotex. Tidak lama berselang setelah Crazy Rich asal Medan, Indra Kents, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus aplikasi Binomo. Bagi yang belum tahu istilah binary option, itu adalah instrumen trading online yang cara mainnya mengharuskan trader menebak atau memprediksi harga suatu aset yang naik atau turun dalam waktu tertentu. Trader bisa memilih aset yang ditradingkan, biasanya berupa indeks saham, mata uang, sampai cryptocurrency yang sedang tren. Setelah memilih aset yang ditradingkan, trader harus mempertaruhkan sebagian modal miliknya guna memperoleh keuntungan. Promosi dan iming-iming keuntungan dari binary option kemudian dipromosikan aplikasinya oleh para afiliator dengan segala hingar-bingar dan semuanya kehidupan di media sosial. Afiliator jelas berbeda dengan influencer. Kalau influencer dibayar oleh pemakai jasa untuk memperkenalkan suatu produk ke masyarakat, sedangkan afiliator justru baru dibayar ketika berhasil mengajak orang lain untuk ikut bertransaksi. Kemewahan dan pamer harta dari para afiliator yang menamakan dirinya Sultan atau Crazy Rich di medsos telah membuat istilah flexing menjadi viral. Menurut Profesor Renald Kasali, yang saya kagumi pemikiran-pemikiran bernasnya, istilah flexing sederhananya adalah pamer kemewahan di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Flexing dilakukan dengan cara mengunggah barang branded atau hasil pencapaian seseorang. Padahal, menurut Renald Kasali, orang yang benar-benar kaya cenderung memilih silent ketimbang memamerkan hartanya ke publik. Barangkali karena alasan tertentu, misalnya keamanan atau takut dicolek oleh Ibu Sri Mulyani. Kembali ke soal beberapa artis yang diduga menerima aliran dana secara tidak langsung dari Doni Salmanan. Dari pemberitaan yang ada, misalnya Rizky Febian, yang berhasil menjual minuman buatannya sebesar 400 juta untuk kegiatan amal. Berikutnya, Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang mendapat amplop coklat yang diduga berisi uang saat mereka menikah. Kemudian, Reza Arab yang menerima donasi 1 miliar saat live streaming game. Alasannya hanya karena Doni Salmanan suka dengan konten-konten Reza Arab sejak dulu. Lalu bagaimana penjelasan hukumnya agar kawan-kawan artis dan public figure ini tidak sampai dikategorikan sebagai pelaku pasif dari tindak pidana pencucian uang? Sebagaimana diberitakan, para afiliator dari binary option ini dijerat dengan pasal 45 ayat 2, junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang tindak pidana mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Kemudian, pasal 3, pasal 5, dan pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, misalnya dari penipuan atau perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebanyak 1 miliar rupiah. Dari ketentuan tersebut, bystander delik yang perlu didalami oleh penyidik dari para artis tersebut adalah unsur yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Artinya, unsur diketahui menunjukkan kesalahan berupa kesengajaan, dan unsur patut diduga menunjukkan kesalahan berupa kelalaian.
Ini adalah model kombinasi kesalahan, yaitu pro parte dolus, pro parte culpa, sebagaimana yang dapat kita temukan dalam pasal 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan. Misalnya, kalau seorang membeli barang hasil curian. Pertanyaan sederhananya begini, apakah para artis tersebut benar-benar mengetahui atau setidak-tidaknya bisa menyangka bahwa uang yang diberikan oleh afiliator tersebut merupakan hasil kejahatan yang merupakan transaksi keuangan yang mencurigakan meski atas nama donasi? Melihat flexing yang ditampilkan oleh para afiliator tersebut di media sosial dengan segala kemewahan dan pencapaian yang ada, bisa saja para artis menjadi teryakinkan dengan profil dari para afiliator tersebut. Untuk itu, yang perlu dilakukan oleh kawan-kawan artis yang saya banggakan tentunya adalah, pertama, bagi yang pernah merasa menerima sesuatu dari afiliator, sebaiknya segera memberikan klarifikasi kepada penyidik. Kedua, sedapat mungkin menunjukkan itikat baik untuk mengembalikan dana atau barang di luar kebiasaan atau kewajaran yang pernah diterima dari afiliator. Tujuannya adalah untuk memastikan penyitaan aset hasil tindak pidana bisa maksimal untuk memulihkan kerugian para korban. Yang ketiga, pastikan kawan-kawan artis didampingi oleh para advokat yang profesional untuk menyampaikan keterangan di berita acara pemeriksaan mengenai fakta yang sebenar-benarnya. Termasuk jikalau kawan-kawan artis ternyata memang tidak mengetahui atau tidak pernah menyangka bahwa uang atau barang yang diberikan afiliator merupakan hasil kejahatan. Terakhir, saya hendak menyampaikan bahwa saat ini banyak sekali modus penawaran titip uang dari pelaku money laundering dalam jumlah ratusan miliar yang bahkan tidak akan ditagih dalam waktu yang cukup lama. Sehingga tawaran ini dapat membuat beberapa orang hilaf dan tergiur untuk memberikan data pribadi, nomor rekening, dan akhirnya menerima titipan uang haram tersebut, serta tidak melaporkannya ke PPATK sebagai Financial Intelligence Unit. Padahal, sanksi pidana pencucian uang sudah menanti di depan mata. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, izinkanlah saya mengingatkan bahwa tidak ada resep cepat kaya di jalur yang benar. Semua membutuhkan proses, kerja keras, strategi yang matang, dan juga doa. Jangan sampai nih, kita mencintai uang dengan mengabaikan akal sehat dan hati nurani, sebab itu adalah akar dari segala kejahatan. Sampai jumpa kembali dengan saya, Albert Aries, dalam acara Trending Case berikutnya.